Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, saya Yaya Badriah, penyuluh perikanan Kecamatan Cinakasih, akan menyampaikan materi Budik Damber. Apa itu Budik Damber? Budik Damber yaitu budidaya ikan dalam ember. Kenapa Budik Damber sekarang ini harus dilaksanakan oleh masyarakat? Dikarenakan yang pertama, keterbatasan lahan semakin sempit untuk berbudidaya ikan. Nah, selanjutnya kebutuhan protein hewani dan sayuran meningkat begitu. Dengan solusinya yaitu Budik Damber. Budik Damber ini bisa dibudidayakan dengan intensifikasi pekarangan, yaitu memanfaatkan pekarangan-pekarangan yang ada di pemukiman masyarakat. Adapun bahan-bahan dan alat yang harus disiapkan dalam budidaya ikan dalam ember, yaitu yang pertama ember. Untuk membuat tutup ember ini Pak, membolongi maksudnya, bolong-bolongnya ini bisa menggunakan alat suatu yang buat solder ya Pak, bisa solderan atau bisa dengan apa aja lah, yang penting bisa membentuk bulatan begitu. Kaleng susu iya, kaleng susu boleh, tapi ini kayaknya disolder Pak, atau dengan pakai sayatan yang sangat tajam sekali tapi harus aman begitu ya. Nah, ini fungsinya tadi untuk menyimpan tanaman-tanaman ini. Dan ini yang paling tengah untuk pemberian pakan dan bisa memonitoring daripada perkembangan lele itu sendiri. Apakah keagresifannya. Yang kedua, bibit kangkung. Yang ketiga, ini arang. Yang selanjutnya gelas plastik begitu. Ini timbangan yaitu untuk pendukung dan alat ukur ini juga untuk pendukung supaya nanti ikan yang akan kita tanam tahu pertumbuhannya dari awal sampai akhir nanti yang akan kita panen. Baik ibu-ibu, bapak-bapak, selanjutnya kita siapkan ember dengan diisi air. Dengan diisi air seperti ini. Untuk kelangsungan hidup daripada ikan lele yang kita akan pelihara di dalam embernya, yaitu dengan menggunakan probiotik. Probiotik ini adalah sejenis bakteri yang bisa mempengaruhi bakteri jahat. Bakteri jahat ini yaitu nanti akan hidup di sini di dalam air. Dari mana bakteri jahat ini datang? Misalkan dari sisa-sisa pakan yang kita berikan ke ikan, selanjutnya dari menjadi kotoran atau endapan-endapan pakan yang tidak dimakan oleh ikan itu sendiri. Adapun dosisnya ini disesuaikan dengan jumlah air di sini. Yang penting kita punya takaran bahwa 1 mili probiotik itu untuk 1 liter air. Nah, di sini ini adalah kapasitasnya 60 liter. 60 liter mungkin ini dikurangi 5 liter ya Pak, sekitar 55 liter. Nah, ini kita yang mudah saja ya Pak, tapi yang lebih akuratnya itu pakai spet ya. Tapi ini segini itu adalah 10 mili. Nah, selanjutnya ini dikesiniin dulu, dihitung Pak. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah ya. Nah, selanjutnya dilarutkan dengan air. Kocek-kocek, sudah ya. Sudah begini. Si warna air ini biasanya kalau yang sudah mengandung probiotik yang bakterinya itu jadi, ini tidak akan menimbulkan bau.
di sini tidak akan menimbulkan bau dan layak untuk ditanami untuk ikan. Sebaiknya ini disimpan dulu selama 5-7 hari supaya si media air ini lebih siap untuk ditanami ikannya begitu. Nah, setelah itu kita siapkan gelas aqua ya, gelas plastik yang gelas plastik diisi ini Pak, diisi arang untuk menyimpan tanaman kangkung. Nah, untuk benih kangkung sebetulnya bisa dari biji, bisa juga dari benih yang sudah berumur 10 hari dengan ketinggian biasanya 10 cm begitu. Dikarenakan ini adanya benih kangkung yang seperti ini, makanya ini bisa dipotong setinggi 10 cm. Caranya seperti ini. Diperkirakan ini 10 cm. Selanjutnya disimpan di sini. Disimpan dalam gelas plastik ya. Dan untuk penyangga bisa kita simpan dengan arang. Manfaat arang di sini ini adalah sebagai katalisator, yaitu bisa jadi menyerap kotor ya, kotoran daripada iya betul. Terus nanti juga sebagai penyangga akar itu sendiri supaya tegak. Makanya ini seperti nah, ini tampilannya seperti ini. Ini untuk benih ya, untuk bibit. Kalau benih itu berasal dari biji ya. Terus untuk penyimpanan kangkung ini sebaiknya asal terendam sedikit ya, karena tadi ini lupa aku nggak disampaikan, si itunya udah dibolongi di bawahnya. Nah, nanti air daripada di kolam ini akan masuk ke area plastik ini begitu, ke area tanaman. Terus selanjutnya ini sebaiknya menyimpan untuk ketinggian air supaya ini tidak ambang-ambangan ya, jadi tegak begitu. Kalau airnya terlalu penuh mungkin tidak simetris begitu, atau nanti bisa diganjal ya. Seandainya ini sudah 7 hari atau sudah 5 hari bisa dimasukkan benih, boleh Pak. Dihitung ya. Nah, benih sebaiknya benih yang sehat ya Pak, benih yang sehat. Jadi benih yang sehat itu bisa kelihatan kalau ini kan sudah layu Pak. Tuh, jadi benih yang sehat ini warnanya, kulitnya adalah normal, tidak pucat. Kalau ini sudah pucat, sebaiknya ini jangan di itu Pak, yang sudah pucatnya. Tapi yang ini karena ini ukuran berapa, 60 liter ya, 60 liter, bagus untuk pada tebar 60 sampai 80 ekor. Jadi ini untuk 60 sampai 80 ekor yang berukuran 6 sampai 8 cm. Nah, untuk mengetahui kita berapa pada tebar di sini, sebaiknya untuk nanti menentukan porsi makan berapa gram yang kita berikan untuk dosis pakan, sebaiknya kita punya ukuran dulu daripada benih itu sendiri, beratnya berapa gram begitu. Dan untuk mengetahui berapa sih tambahan bobot, berapa sih tambahan panjang ikan, makanya kita akan diukur dulu ya. Ini 10 cm ya, 10
cm dan lebarnya adalah 1,3 Bu. 10 cm lebar 1,3. Karena licin ya Bu, Ibu jadi harus hati-hati menggunakan alat ukur seperti ini yang dasarnya pakai plastik ya. Ini tingginya 10,5 ya. 10,5 dan beratnya 8 gram. Dicatat 60 berarti 60 kali 8 480 gram. 480 gram. Jadi nanti porsi pakan yang diberikan dikalikan 5% gitu ya, paham? Untuk menghitung berapa dosis pakan yang akan diberikan nanti, yaitu 5% dari 480 gram begitu. Untuk pakan nanti bisa juga dibibis dengan tambahan probiotiknya. Terus selanjutnya kita sampel pertumbuhan sebaiknya dilaksanakan seminggu sekali supaya kita bisa mengetahui berapa dosis pemberian pakan selanjutnya, karena dampak pemberian dari pakan itu akan berdampak terhadap pertumbuhan daripada lele itu sendiri begitu. Pakan teh bias pakai peletnya. Iya. Upami dihitung produksi biaya pakan dengan hasil menguntungkan apa rugi atau kumaha atau ada pakan alternatif? Ya. Nanti bapak-bapak bisa menganalisa usaha daripada Budik Damber ini, yaitu dengan cara menghitung FCR, yaitu perbandingan antara pakan yang diberikan terhadap pertumbuhan ikan itu sendiri. Ya, ini biasanya FCR untuk ikan lele itu adalah 1,25 sampai 1,5. Artinya pemberian pakan 1.250 gram sampai 1.500 gram mendatangkan ikan lele 1 kilo atau 1.000 gram. Peletnya macam-macam. Kayak anu 11.000, kayak anu 10.000, kayak anu 15.000, duit kayak anu 20.000. Tak ayeuna supaya perkembangan lele ieu cepat gede ngange anu mana. Iya. Untuk pertumbuhan ikan Pak biasanya tergantung ke kadar protein. Kadar protein ini bisa mempengaruhi terhadap harga pelet itu sendiri. Makin rendah makin murah. Makin tinggi kadar proteinnya, harganya makin mahal begitu. Tapi di sini Pak, untuk pertumbuhan misalkannya Bapak di sini mau beli pelet, sebaiknya Bapak mencari ukuran dengan bukaan mulut ikan itu sendiri. Selanjutnya untuk pas awal ya Pak, pas awal itu kadar proteinnya bisa 30 sampai 35%. Nah, untuk kelanjutannya bisa sampai 28%. Ya, bertahap betul. Ya. Selanjutnya untuk dosis pakan juga, Bapak kalau misalkan seminggu, 2 minggu, 1 bulan ini bisa 5%. Tapi kalau kesananya mah cukup 4%. Nah, untuk dosis tersebut diberikan perharinya bisa 2 sampai 3 kali begitu. Kalau 3 kali berarti ibu menghitungnya 30%, dan di malam hari atau di sore hari yaitu 40%. Apabila diberikan 2 kali berarti pagi-pagi 40% dan sore 60%. Nah, dikarenakan lele ini adalah termasuk binatang malam, ibu jadi aktif makan di malam hari. Sebaiknya pemberian makan lebih banyak ke sorenakan atau jam-jam menjelang malam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang harus kita perhatikan, dikarenakan lele ini adalah binatang malam,
dan lele ini adalah kanibalisme, sebaiknya pemberian pakan harus diperhatikan supaya tidak saling memangsa antara lele satu dengan lele yang lainnya atau dengan rekanannya begitu. Nah, seandainya itu kurang pakan, pasti nanti di dalam produksi bisa menurun begitu, karena jumlah ikan yang kita nanti diharapkan pada waktu panen itu bisa berkurang jumlahnya begitu. Nah, selanjutnya ini pertumbuhan kangkung. Pertumbuhan kangkung juga ini tidak usah dikasih pupuk apa-apa, karena dari resapan air di dalam budik damber itu sendiri sudah mengandung pupuk. Ya, insya Allah nanti Bapak di sini akan tumbuh tunas, dan apabila sudah misalkan sudah tumbuh 10 cm, kita pangkas begitu, nanti akan tumbuh lagi ya. Biasanya panen kangkung dilaksanakan 7 sampai 10 hari sekali begitu. Nah, seperti ini nanti tumbuh ke atas seperti ini nantinya dari tunas-tunas. Sudah mengerti dan tidak ada pertanyaan? Oh iya, boleh. Kangkung ini kegunaannya apa? Menetralisir apa? Menetralisir air di dalam Kangkung ini adalah sebagai diversifikasi tanaman antara perikanan dan sayuran begitu. Simbiosis mutualisme, jadi saling menguntungkan. Jadi sayuran ayam, iya. Ya, karena tadi kan di latar belakang kita di masyarakat perlu untuk protein dan sayuran. Bukan kangkung apa? Misalkan pokcoy bisa. Ya, jadi ini tidak selalu kangkung, tapi bisa untuk salada air atau sosesin bisa. Itu yang ada selalu di tanaman air. Untuk panen lele di sini bisa dipelihara sampai 2 bulan. Bisa sampai 2 bulan dan nanti bisa jadi ukuran konsumsi. Nah, apabila kelihatan nanti kan makin bertumbuh, adanya pertumbuhan bisa dimekarkan, tambah lagi 2 misalkan. Ini air daripada di kolam bundar atau air budik damber yang dipakai tanaman bisa bermanfaat untuk pupuk sayuran. Kelihatan ini air tanaman ini yang dipupuk oleh limbah dari budik damber, kelihatan seger. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, demikianlah pemaparan budidaya ikan dalam ember atau inovasi budik damber. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.